aja, Ndra. Menikah? Kalian tunjukin ke publik kalau kalian tuh udah... Pada episode kali ini, situasi di kantor semakin memanas setelah muncul sebuah kejadian yang mengguncang semua pihak. Adila dan Trian tiba-tiba dijebak oleh seseorang hingga terlihat seolah-olah mereka menginap bersama di satu kamar. Kabar itu dengan cepat menyebar di lingkungan perusahaan, menimbulkan gosip dan tuduhan yang merusak reputasi keduanya. Pihak perusahaan merasa aib besar bisa mencoreng nama baik mereka, apalagi posisi Trian yang penting dan Adila yang bekerja langsung di bawah pengawasannya. Demi menjaga citra, manajemen, dan keluarga besar, Trian mendesak agar mereka segera dinikahkan untuk menutup skandal tersebut. Adila syok dan tak menyangka semuanya bisa sejauh ini. Ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya dijebak, namun tak ada yang mau mendengarkan. Sementara itu, Trian tampak berusaha tenang, meski di dalam hati ia sadar bahwa kejadian ini bisa menghancurkan karier Adila. Dengan berat hati, Trian akhirnya menyatakan kesediaan menikahi Adila bukan karena paksaan semata, tapi karena ia memang masih menyimpan cinta yang tak pernah padam sejak masa sekolah dulu. Adila hanya bisa menangis, bingung antara marah atas situasi yang menjeratnya atau terharu atas ketulusan Trian. Di sisi lain, Rama yang mendengar kabar itu langsung tersulut emosi. Ia merasa dikhianati dan yakin bahwa semua ini hanyalah akal-akalan Trian untuk merebut Adila darinya. Amarah dan rasa cemburu mulai menguasai dirinya, menandai awal dari konflik besar antara Rama dan Trian yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak mendapatkan cinta Adila. Rama benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa Adila akan dinikahkan dengan Trian, apalagi dengan cara yang menurutnya penuh dengan tipu daya dan fitnah. Ia merasa harga dirinya hancur, terlebih selama ini ia telah berjuang untuk melindungi dan menjaga Adila sebaik mungkin. Begitu mendengar kabar pernikahan itu, Rama datang dengan penuh emosi, menuntut penjelasan dari semua pihak. Ia menolak keras keputusan keluarga dan perusahaan yang memaksa Adila menikah hanya untuk menutupi aib. Baginya, hal itu bukan solusi, melainkan penghancuran martabat Adila. Dengan suara bergetar antara marah dan kecewa, Rama berkata bahwa cinta tidak seharusnya dijadikan alat untuk menutupi kesalahan orang lain. Ia menatap Trian dengan tajam, menuduhnya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan Adila dengan cara yang tidak terhormat. Namun di sisi lain, Trian justru berusaha tetap tenang. Ia tidak membalas kemarahan Rama, hanya mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab karena tidak ingin nama Adila semakin tercoreng. Ucapan itu justru semakin membuat Rama geram karena baginya Trian seolah tampil sebagai pahlawan di tengah keadaan yang tidak adil. Adila hanya bisa terdiam, air matanya menetes di tengah dua pria yang sama-sama memperjuangkannya dengan cara yang berbeda. Ia merasa tertekan dihadapkan pada pilihan yang sama sekali tidak diinginkannya antara menjaga kehormatannya dengan menikah tanpa cinta atau memperjuangkan kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Situasi pun semakin tegang, menandai awal dari pertarungan besar antara Rama dan Trian, bukan hanya demi cinta Adila, tapi juga demi kebenaran yang masih tersembunyi di balik jebakan yang menjerat mereka. Adila benar-benar terkejut saat mendengar keputusan bahwa dirinya akan dinikahkan dengan Trian. Ia sama sekali tidak menyangka kejadian jebakan yang menimpanya akan berujung pada keputusan sepihak yang mengubah seluruh hidupnya. Dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, Adila mencoba menolak, menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman besar dan ia tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti yang dituduhkan. Namun pihak perusahaan dan keluarga besar Trian bersikeras. Mereka menganggap satu-satunya cara untuk menutup aib dan menyelamatkan nama baik adalah dengan menikahkan Adila dan Trian secepatnya.
Suara Adila nyaris tak didengar meski ia berulang kali memohon agar diberi waktu untuk menjelaskan kebenaran. Di tengah kepanikan itu, Rama datang dengan penuh amarah dan kekecewaan. Ia menolak keras keputusan tersebut, bahkan menentang siapapun yang berusaha memaksakan pernikahan itu. Rama dengan lantang mengatakan bahwa Adila tidak boleh dinikahkan hanya karena tekanan dan situasi yang tidak jelas. Sementara itu, Trian tampak terdiam. Di dalam hatinya, ia tahu Adila tidak menginginkan pernikahan ini. Apa yang menurutnya benar. Sejak saat itu, permusuhan di antara keduanya tak lagi bisa disembunyikan. Adila yang mengetahui hal tersebut hanya bisa terdiam, merasa bersalah, dan bingung. Di satu sisi, ia menghargai perhatian Rama yang selalu ingin melindunginya. Namun di sisi lain, ia tak bisa menutup mata bahwa cara Trian memperlakukannya terasa lebih lembut dan memberi ruang untuk bernapas. Pertentangan antara Rama dan Trian kini bukan lagi sekadar soal cinta, tetapi juga tentang ego, harga diri, dan siapa yang benar-benar mampu membuat Adila merasa dicintai tanpa harus dikekang. Adila kini merasa benar-benar bingung dan terjebak di antara dua pria yang sama-sama memiliki tempat penting di hatinya. Di satu sisi ada Rama tunangannya, seorang dokter yang bertanggung jawab, mapan, dan selama ini selalu berusaha menjaganya. Namun di sisi lain ada Trian, sosok dari masa lalu yang kini kembali hadir dengan ketulusan dan perhatian yang sulit diabaikan. Setiap kali bersama Rama, Adila merasakan rasa aman. Namun di balik itu, ia juga sering merasa tertekan oleh sifat Rama yang keras dan mudah cemburu. Rama selalu ingin segalanya berjalan sesuai rencananya, termasuk urusan pekerjaan Adila. Baginya, dunia Adila seolah harus berputar di sekitar dirinya. Sementara bersama Trian, Adila merasakan kebebasan yang berbeda. Trian tidak menuntut, tidak memaksa, hanya ada sikap lembut dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai sebagai diri sendiri.